Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nandin Citra Sandika dengan nomor induk mahasiswa 11251879. Saya dari Universitas BPD Semarang. Di video ini, saya akan menyampaikan resume singkat dari mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Yuk langsung saja kita bahas ringkasannya. Untuk yang pertama, pada bab dasar bisnis dan ekonomi. Bisnis adalah kegiatan pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan, sedangkan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa. Dalam kegiatan bisnis, manusia memiliki berbagai peran, yaitu seperti pemilik, manajer, pekerja, konsumen, produsen, dan lain-lain. Tujuan bisnis antara lain untuk memperoleh keuntungan, menjaga kelangsungan usaha, mengembangkan perusahaan, serta melaksanakan tanggung jawab sosial. Peluang bisnis dapat diidentifikasi melalui dua tahap. Tahap yang pertama, menemukan gagasan dari diri sendiri, pelanggan, pasar, dan produk. Tahap kedua, menganalisis masyarakat, masalah, situasi, sasaran, dan melakukan survei pasar. Nah, bab yang selanjutnya ada bentuk kepemilikan bisnis. Pertama, ada usaha perseorangan. Bentuk usaha ini paling mudah didirikan dan dikelola sendiri. Tapi, semua risiko dan tanggung jawab ditanggung pemilik. Kedua, ada firma dan CV. Usaha ini dijalankan bersama, sehingga pengelolaan dan modal lebih kuat. Namun, tanggung jawab pemilik masih cukup besar dan kelangsungan usahanya belum tentu stabil. Yang ketiga, ada perseorangan terbatas atau PT. PT memiliki manajemen yang lebih profesional dan modal besar, tetapi proses pendiriannya lebih rumit dan mahal. Yang terakhir ada BUMN. BUMN dimiliki negara dan berfungsi melayani kebutuhan masyarakat. Namun, jika terus merugi, bisa membebani keuangan negara. Lalu ada sektor usaha di Indonesia. Yang pertama ada sektor agraris. Sektor ini banyak dijumpai di Indonesia kayak pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua ada sektor perindustrian, yaitu kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi sehingga menghasilkan nilai tambah. Contohnya kayak industri makanan dan minuman. Ketiga, sektor perdagangan, yaitu kegiatan jual beli barang untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat ada sektor jasa, usaha yang bergerak di bidang pelayanan seperti fotokopi, bimbel, salon, ataupun bengkel. Yang kelima ada sektor pertambangan yang berperan penting bagi perekonomian negara seperti batu bara dan minyak bumi. Keenam ada sektor pariwisata yang memanfaatkan alam dan budaya sebagai daya tarik wisata. Selain itu, sektor usaha dibagi menjadi dua, yaitu sektor informal. Sektor informal adalah usaha kecil tanpa izin resmi, dan sektor formal yaitu usaha yang memiliki izin dan dikelola secara profesional. Nah, dalam berbisnis kita juga perlu nih etika. Nah, etika bisnis itu apa sih? Dasarnya adalah aturan tentang mana yang baik dan mana yang buruk, benar atau salah dalam menjalankan kegiatan bisnis. Ada beberapa prinsip etika bisnis, yaitu kayak jujur, tidak berniat jahat, adil, saling menghargai di tempat pekerjaan atau saat kita berbisnis, baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Dalam dunia bisnis juga ada berbagai hubungan nih, misalnya antara pembisnis dengan pelanggan, karyawan, sesama bisnis, investor, dan lembaga keuangan. Selain mencari untung, perusahaan juga punya tanggung jawab sosial atau CSR, yaitu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Nah, selanjutnya ada akuntansi untuk bisnis nih. Sadar atau tidak, dalam kehidupan sehari kita sering menggunakan informasi akuntansi loh. Misalnya saat kita mengatur uang, mencatat pengeluaran, atau menghitung keuntungan. Akuntansi sendiri itu apa sih? Akuntansi adalah proses mencatat, menggolongkan, meringkas, melaporkan, dan menganalisis data keuangan suatu usaha. Prosesnya dimulai dari pencatatan transaksi di jurnal, kemudian digolongkan ke buku besar, lalu diringkas dalam neraca saldo, selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan yang
bakal bisa kita analisis. Untuk laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, gini teman-teman, kalau kita perhatiin, hampir semua hal di hidup ini punya pasangan, bukan? Kayak pasangan hidup mungkin. Tapi kita bukan mau bahas itu ya. Kayak yang kita bahas ini adalah seperti pasangan kuat dan lemah, peluang dan ancaman. Nah, konsep itu juga dipakai dalam dunia bisnis lewat analisis SWOT, SWOT. Analisis SWOT ini adalah cara untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu bisnis. Tujuannya supaya perusahaan bisa memaksimalkan kekuatan dan peluang, sekaligus mengurangi kelemahan dan ancaman. Nah, bab yang selanjutnya kita akan bahas franchise. Franchise itu sistem bisnis di mana kita beli hak usaha dari pemilik merek. Jadi franchise atau bisa disebutnya yang menjalankan usaha itu bayar biaya dan royalti ke franchisor. Franchisor ini adalah pemilik mereknya supaya bisa jual produk atau jasa dengan sistem yang sudah siap dan terstandar. Untuk keuntungan bisnis franchise ini, itu sistemnya sudah jadi, proporsi besar dan kualitas terjaga dan dapat bantuan manajemen. Tapi kekurangannya, kita nggak bisa terlalu bebas. Kreativitasnya juga kita terbatas dan tergantung sama kebijakan franchisor tadi. Nah, bab berikutnya kita akan membahas menumbuhkan jiwa entrepreneur. Dulu banyak orang tua yang ingin anaknya jadi pegawai kan? Tapi menurut aku entrepreneur itu penting banget karena bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian seseorang. Bahkan negara maju bisa kalau banyak pengusahanya kan. Nah, menurut aku berwirausaha sendiri itu penting karena kita bisa memanfaatkan peluang, mengurangi pemborosan, dan bermanfaat untuk masa depan kita. Keuntungan jadi entrepreneur itu kita bisa mengatur waktu kita sendiri, mengembangkan potensi diri, dan memberi manfaat ke masyarakat. Untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur, kita harus percaya diri guys. Kreatif itu juga kita harus ada, tidak mudah menyerah juga penting, berani ambil keputusan dan tidak suka menunda pekerjaan. Lalu guys, kita selanjutnya akan bahas digitalisasi bisnis. Digitalisasi bisnis itu sebenarnya proses mengubah cara kerja yang awalnya manual jadi pakai sistem digital supaya kerjaan jadi lebih cepat dan efisien. Digitalisasi ini didukung oleh teknologi seperti e-commerce, big data, cloud computing, dan Internet of Things. Dalam pemasaran, bisnis sekarang banyak pakai digital marketing kan, misalnya lewat sosial media, email marketing, dan WhatsApp list. Contoh bisnis digital bisa kita lihat nih secara nyata untuk sekarang seperti di TikTok Shop. Itu kan sekarang kita kemana-mana tuh selalu scroll TikTok. Nah, di TikTok sekarang ada yang namanya TikTok Shop atau Tokopedia. Nah, kita bisa cari apapun itu di situ guys. Terus ada juga di Shopee. Terus ada juga Gojek. Kita kalau mau pesan makanan males keluar nih, kita langsung lewat rumah aja, lihat-lihat makanan, pesen ntar langsung dateng. Itu. Nah, selanjutnya bab ke berapa ya guys? Udah banyak babnya ya. Ini ada bab pengantar manajemen. Untuk manajemen itu adalah cara mengatur pekerjaan mulai dari merencanakan, mengatur, mengarahkan, sampai mengendalikan sumber daya supaya tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Dalam manajemen ada 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada manajemen puncak yang menentukan arah perusahaan. Yang kedua ada manajemen menengah yang menghubungkan kebijakan dengan pelaksanaan. Dan yang ketiga ada manajemen operasional, yaitu yang menjalankan kegiatan sehari-hari. Dengan manajemen
Dengan manajemen yang baik, bisnis bisa berjalan lebih teratur. Nah, di bab terakhir ini ada manajemen dalam praktis bisnis. Manajemen itu bukan cuma teori, tapi ilmu terapan yang baru terasa manfaatnya kalau dipraktikkan langsung di dalam bisnis. Dalam praktik, manajemen dimulai dari perencanaan seperti menentukan tujuan usaha, menyusun anggaran, dan menetapkan target penjualan. Contohnya pada UMKM kuliner, ada target penjualan harian, anggaran bahan baku, dan strategi promosinya. Pada UMKM, manajemen biasanya sederhana dan keputusan diambil cepat, sedangkan di perusahaan besar, manajemen lebih formal, terstruktur, dan berbasis data. Sebagai kesimpulan, dari seluruh materi tersebut, saya bisa memahami bahwa bisnis tidak hanya soal mencari keuntungan saja, tetapi juga tentang perencanaan, pengelolaan, etika, serta pemanfaatan teknologi dan sumber daya secara tepat. Dengan manajemen yang baik dan jiwa entrepreneur, sebuah bisnis bisa berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Sekian resume dari saya, terima kasih sudah menonton. Bila ada salah kata dan kurangnya materi